obati, baru tahu rahasia takdir. Ternyata sesudah sekian bulan ketahuan jodohnya adalah perawat di klinik itu. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Makanya jangan buruk sangka kalau ada kejadian yang tidak cocok, karena boleh jadi itu mengantarkan kepada yang terbaik. Jelas? Tapi yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing. Wah, kalau gitu digigit anjing enggak juga. Karena tiap orang punya takdir masing-masing. Jelas? Oke, satu apa? Satu, siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena kita punya rencana, Allah juga sudah punya rencana. Mana yang lebih baik? Rencana kita, rencana Allah. Mana yang pasti terjadi? Gimana kalau tidak cocok? Tidak apa-apa. Dua, itu lagi diterjemahkan. Oke. Dua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Sekali lagi. Ada ikhlas, ada ridho, beda. Kalau ikhlas tuh berbuat, harus ikhlas. Nolong orang harus ikhlas. Tapi kalau ridho itu menerima takdir. Kita sedekah harus ikhlas, dompet hilang harus ridho. Ridho bukan ikhlas. Nah, di bahasa Indonesia suka ketukar-tukar. Sing ikhlas nerima kejadian, bukan, harus ridho. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau Allah mencintai seseorang, satu kaum, ibtalahu, Allah memberikan ujian kepadanya. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang marah, tidak nerima takdir, Allah marah. Jadi kita mah kalau ditakdirkan apa, terima aja. Dan nggak diterima juga tetap terjadi. Lagi jalan genteng jatuh kena jidat, tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas, benyut seperti itu ya. Jadi kalau udah terjadi terima. Sejujurnya nih ya, saya diuji nih, punggung saya ini terkilir, mungkin ngangkut motor. Sakit sekali. Harus ridho, yang nggak ridho juga tetap sakit. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, jadi bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Nah, orang tidak bisa cari cakwe kalau dia tidak nerima takdir. Jadi kebanyakan orang sengsara tuh nggak nerima takdir. Coba kalau saya nggak ke Jepang. Nggak ke Jepang gimana? Udah di sini ya. Coba kalau saya nggak dulu nggak nikah sama si dia, gimana nggak nikah? Udah punya anak 3 gitu ya. Banyak orang yang seandainya, tidak boleh. Dalilnya begini, dengar ya. Saya harus ridho begini nih. Ada yang lebih bagus ini. Kurang modal apa sih? Nggak enak ini. Enggak usah pas saya pegang. Maaf ya. 1, 2, 3. Udah maksimal segini ya. Kita nggak apa-apa. Relax aja ya. Lanjut. 1 apa? Siap. 2 kalau sudah terjadi ridho. Kita nggak bisa mundur. Udah bisi tetangga terganggu, cukup Pak. Ridho. Apapun yang Allah takdirkan kita harus terima.
kayak wajah harus diterima, wajah yang ada yang mana lagi. Lu coba kalau saya lahir dari orang kaya, gimana udah begini. Saya tuh ingin suami saya tuh hafiz Quran, soleh, banyak duitnya. Kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, ya kan? Terima yang ada, terima yang ada. Mau gimana juga memang itu takdirnya sekarang. Dengar ya, orang menderita itu karena tidak mau menerima takdir, bukan tidak bisa menerima. Tiap orang tuh punya kapling takdir beda-beda, dan setiap waktu tuh berubah-ubah. Gak ada yang kesangka. Mana kita kepikir bakal ada di sini, betul tidak? Termasuk saya ini, gak ada nih rencana di sini, ya kepikiran. Tapi karena sudah takdirnya harus, ya kejadian. Duhur tadi harusnya di Nagoya, itu juga mendadak undangan. Tapi badan saya sakit, jadi harus istirahat sudah beberapa hari ini. Nggak jadi, emang gitu. Terima takdir itu, ya. Jelas? Jadi kalau ada kejadian yang tidak cocok, terima sambil ikhtiar. Kayak punya suami ngorok, terima. Berarti bersyukur punya suami, ya kan? Tapi kan ngorok berarti hidup. Nah, kalau mati nggak ngorok. Jadi gimana dong caranya supaya suami nggak ngorok? Ibu tidur. Karena suami ngorok tuh gara-gara ibu bangun. Ya kan? Coba kalau ibu tidur tidak ada yang ngorok. Kalau suami bangun, nah kata suami, istri saya ngorok. Gitu itu. Teman-teman, hidup ini banyak yang tidak cocok. Hampir kebanyakan mah nggak cocok, betul ya? Jalanin saja, ya. Terima takdir, ikhtiar. Sakit gigi, ridho, sambil pergi ke dokter gigi. Sesumpahnya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak praktek. Terima. Jangan ngomongin, tahu begini saya nggak akan pergi. Oh nggak pergi gimana? Udah nyampe. Karena ada orang yang suka seandainya. Nggak boleh dalam Islam. Dengar gini dalilnya ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Dengar ini ya. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takun lawa anni fa'altu kana kada wa kada. Kamu jangan ngomong seandainya begini pasti begitu, seandainya begitu pasti begini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Melainkan katakan ini emang udah takdirnya. Emang ini takdir yang harus dijalani. Karena perkataan seandainya akan membuka tipu daya setan. Udahnya ngalir aja kan. Dari dulu juga banyak yang gak cocok tetap hidup, betul tidak? Iya kan? Jangan kayak itu tuh yang di medsos ada yang naik ojek di Indonesia, ibu-ibu udah sepuh. Pas turun dari ojek, ada tukang ojek, ibu, apa salah saya? Kenapa saya dikasih bintang 1 di ojeknya? Lalu si ibu itu buka helm, ingat gak sama saya? Dulu waktu SMA saya bucin sama kamu, tapi kamu menolak, rasakan. Zaman SMA diungkit-ungkit, namanya juga bukan jodoh. Aduh. Ngalir, hidup mah ngalir aja.
Udah episode ini sekarang, ayo. Besok ada episode lain, ayo. Dibuat mudah hidup ini, ya. Gara-gara di Indonesia sakit, jadi uang tabungan saya emang udah harus keluar. Apa yang ditakdirkan Allah bakal kejadian. Terima sambil ikhtiar. Nah beratnya itu nggak nerima takdir. Ngalir aja, ya. Kalau kita nerima takdir, Allah bakal nolong kita. Kalau kita nggak nerima, tetap kejadian, tapi kita menderita. Jelas? 3. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Jangan mempersulit diri. Sekali lagi. Jangan mempersulit diri. Jangan ribet hidup ini, ya. Udahlah, mengalir aja. Jangan orang ngomong tersinggung, mau ngapain? Udah mungkin semua orang suka kepada kita, benar tidak? Tapi dia menghina kita, ya nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia ada yang menghina, masa kita hina betulan gak ada yang menghina? Benar nggak sih? Monyet lu, kita monyet bukan? Tinggal bilang aja bukan, beres. Tapi dasar merasa monyet apa nying? Buat lebih gampang, benar. Kalau harus keluar uang ya udah, ada waktunya keluar, ya. Jangan diribetin, lagi duduk ada yang kentut, ya udah, kenapa pakai marah? Jangan kentut loh. Oh jangan gimana? Kalau jangan itu sebelumnya. Kalau udah ya udah. Tapi bau berarti udah kesedot, ya. Harusnya gimana kalau ada yang kentut? Alhamdulillah, berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba bau, berarti saya nggak kena kopi. Kalau dibuat enak, tapi ini kasihan nih orangnya jadi merasa bersalah. Kita tenang aja. Pasti dia nggak ada niat kentut di sini, betul tidak? Udah ditahan, cuma kedinginan. Tinggal dibisikin, tenang aja bro, nggak kedengaran kok. Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya? Benar? Kalau setiap omongan orang dipikirin, kapan bahagianya hidup ini? Relax aja. Di Indonesia katanya itu kepilih jadi itu, ya udah, dan dipikirin juga nggak berubah, betul tidak? Hah? Hemat pikiran tuh. Oh, kata istri saya, kamu mah suami pelit, ya tinggal kasih lagi duit, ya kan? Dibikin mudah hidup ini. Serius, bikin mudah, yasiru wala tu'asyir. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan dibuat mencekam. Mau apa hidup ribet, kan? Betul? Lagi naik motor, ban kempes, ya udah, rezeki tukang tambal ban. Gimana emang rezeki pasti keluar, harusnya keluar. Iya, nggak mungkin ditahan terus, ada waktunya pindah rezeki itu. Ada bapak-bapak umur 70 tahun, sehat, awet muda, keren, fit. Apa rahasianya awet muda, sehat terus? Rahasianya sederhana, saya sih tidak mau berbantah-bantahan, tidak suka berdebat. Kata pemuda yang nanya, emang kalau tidak berdebat badan jadi sehat gitu bah? Menurut saya sih nggak mungkin hanya dengan berbantah-bantahan jadi sehat, jadi awet muda, nggak mungkin bah. Apa jawaban si Abah? Saya setuju dengan pendapat saudara. Bilangin tidak mau berdebat.
kita kan semua didebatin, betul tidak? Orang harus coba belok ke sini, itu yang lebih pendek. Ngapain berdebat? Nggak usah ribet. Saya juga kalau mau datang ceramah, bagaimana jalan macet tidak? Ngapain nanyain jalan? Koalisi bukan apa? Udah dibikin rileks aja. Benar suatu saat naik pesawatnya di mana ya? Kok pesawatnya nggak terbang santai aja kita dengan istri itu. Ayo, pas dilihat, kenapa masih sepi? Ternyata pesawatnya udah pergi. Salah lihatnya, ya udah, tinggal beli lagi tiket. Gimana dong tiket yang itu udah hangus? Rezeki mereka. Ada kakek-kakek umur 80 tahun, awet muda, sehat. Apa rahasianya? Rahasianya dua. Satu, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Yang kedua ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Anteng wes kakek. Spion mobil ada yang nyolong tuh, copot satu, biarin, beli lagi, beres. Ini listrik bayarannya mahal, cabut. Cabut gelap dong, bayar. Ini bayaran cucu jadi naik sekarang mahal, keluarin. Dikeluarin blow on dong, bayar. Gimana tuh? Kalau semua urusan dibikin ribet gimana? Udah mah harus bayar, dibikin ribet. Ada orang pinjam uang, nggak bayar aja, mending mikirin uang yang ada daripada mikirin uang yang nggak ada, betul tidak? Ada orang dulu kita tolong, sekarang dia jadi nyebelin. Ya udah, sok aja. Ngapain mikirin orang yang nyebelin? Mending mikirin orang yang baik sama kita, betul tidak? Gampang itu Bapak. Jangan suka bertengkar. Mau bahagia nggak? Mau. Ya, gampang saja. Gampang. Wah, misalkan kata istri, beliin kerudung dong. Iya sepatu. Pilih yang mana? Nanti bilang berapa harganya. Gitu aja. Tapi duitnya nggak ada, tinggal doa. Ya Allah, saya ingin membahagiain istri, tapi duit nggak ada. Kalau bukan rezekinya, ada rezekinya saya beri, minta uangnya. Kalau enggak, tolong atuh diatur. Gimana Bu, ada nggak kerudung? Ada yang cocok Pak? Sederhana, beneran loh Pak. Banyaknya kita tuh suka ribet. Dengerin ya, jangan sibuk ngurusin yang di luar kendali kita. Uruslah yang ada dalam kendali kita. Nggak ada yang bisa di luar. Mau di Indonesia katanya itu kepilih tuh jadi gubernur, biarin. Dan nggak bisa berubah dipikirin oleh kita, benar. Kenapa ya dia jadi wakil presiden? Biarin. Padahal fufu gitu. Pusing dipikirin. Doain aja. Kalau baik semoga diterusin, kalau nggak baik semoga ada yang ganti, gitu aja lah. Dan gimana kalau semua dipikirin juga nggak berubah keadaan, betul ya? Benar? Ini serius. Mau bahagia nggak? Mau. Nggak usah pakai ribet-ribet, biasa. Nggak ada ribet-ribet, apalagi urusan duniawi, urusan uang harus bayar. Saya lagi suatu saat lagi dicukur Pak, baru juga separoh, ternyata yang undang udah datang. Ya udah, ingat itu tuh pakai sorban. Ini saya sorbannya ketinggalan. Ya udah, tinggal nggak pakai sorban. Digampangin hidup ini, benar tidak? Ini serius loh Pak.
Yang bikin ribet itu nafsu. Makanya hidupnya orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu ribet. Coba dengar berita di Indonesia ya, ketua KP titik-titik, saya nggak nyebut ya, KP jatuh gara-gara zina, nggak bisa nahan nafsu. Satu lagi ketua KP titik-titik tersangka karena memeras, kalah oleh nafsu serakah kepada dunia. Ada lagi yang ngonjok jatuh aja ya kan, kalah oleh nafsu. Urusan itu jadi ribet gara-gara nafsu, tidak bisa mengendalikan nafsu. Jelas? Relax nomor berapa? Baru nomor 3. 4 sekarang. Kayak sekarang misalkan saya haus nggak disediain biasa aja. Jangan minta-minta, rezeki mah ada waktunya. Relax aja. Kadang sadar, nggak apa-apa. Ya, kalian syukur nggak ada nanti nggak mau itu udah ya gampang saja. Relax gue hidup mana? Bismillah, maaf ya saya jangan ngomong mani dingin enakan air hangat nyiksa diri. Mudah-mudahan keluar. Empat, evaluasi diri. Ulangi, evaluasi diri. 1 apa? Siap. 2, ridho. 3, jangan mempersulit diri. 4, evaluasi diri. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena tanganmu sendiri. Dompet hilang, takdir bukan takdir. Tanpa izin Allah nggak bisa hilang. Ini musibah. Kenapa kok kita ditakdirkan dompet hilang? Pasti ada dosa. Ya Allah, ampun saya jarang bayar zakat, ampun saya jarang sedekah. Kalau hilang dompet jangan nyalahin copet, karena copet udah pasti salah. Pertanyaannya, kenapa kita yang kepilih kecopetan dari segitu banyak orang? Ini bukan kebetulan, pasti ada dosa di sana. Dalilnya surat An-Nisa 79 dan surat Asy-Syura ayat 30. Jadi kalau ada kepahitan itu evaluasi. Kenapa ya anak enggak nurut? Tobat, saya bapaknya belum benar, belum jadi contoh yang baik. Bagaimana anak nurut, saya aja enggak nurut ke Allah. Bagaimana anak tidak main HP, sedang bapaknya juga main HP-nya yang porno-porno terus. Bagaimana anak nggak ngebohong ke orang tua, kita suka ngebohong. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau ada apa-apa teh bawaannya evaluasi. Jangan sibuk nyalahin orang lain, karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Punya dosa enggak? Sedikit banyak? Banyak sekali. Ya siap-siap aja, bakal banyak, minimal gelisah. Nanti ada yang menghina, ngefitnah, ada yang nipu, uang capek-capek dikumpulin ketipu, itu teh nggak jauh dari dosa. Makanya yang jarang istighfar mah hidupnya tidak tenang.
Udah saya bilangin, pokoknya kalau ada yang ngobrol, saya bakal diem. Nggak nyuruh yang ngobrol diem, tapi saya diem aja sampai ngobrol deh. Saran saya, kalau mau ngobrol, tanya dulu sama yang udah ajak ngobrolnya. Ya, kamu mau nggak saya ajak ngobrol? Karena yang diajak ngobrol belum tentu suka. Teruskan. Evaluasi diri. Suami jangan suka nyalahin istri, istri jangan nyalahin suami, karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa, kecuali Nabi yang tidak punya dosa. Jelas? Banyak istighfar. Kalau kurang istighfar nanti akan sering kepahitan. Yang terakhir, kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jikalau Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menolong, menghilangkan mudarat itu selain Allah. Nih kayak saya ya sekarang, bahwa saya lagi sakit, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Kemarin udah di 2 kali di terapi, sakit malam-malam. Tiba-tiba kata istrinya, kata gue, coba minum itu ada obat itu, obatnya ada, diminum, aduh ini enak, hilang rasa sakitnya. Nah itu tuh kenapa obat itu ada? Allah yang nyiapin. Suatu saat saya diundang ceramah di Jerman musim dingin. Di sana sakit gigi, aduh sakit, udah musim dingin, sakit kan mantap lah ya. Ampun ya Allah, saya ngaku saya banyak ngomong, banyak bicara, banyak sia-sia, banyak dosa. Udah istighfar, psikiater berajak saya ke dokter, udah malam nggak ada dokter. Tahu di jamaahnya saya perawat, sakit gigi saya punya obat, ternyata pegang 2 obat, diatur oleh Allah ada obat. Ayo makan, alhamdulillah paten lah hilang lagi. Satu lagi saya simpan aja. Selang lama, beberapa bulan kemudian, mungkin setahun itu lagi di masjid nih, sakit gigi lagi di Bandung. Aduh tengah malam ini. Santri cari apotek nggak ada yang buka, aduh ini ya Allah ampun, udah ampun tetap kumur-kumur tetap, ya Allah ini makin sakit. Kira-kira jam 12 malam gitu udah nyari obat nggak ada. Inget obat, dulu ada yang di Jerman. Di mana itu obat satu lagi? Di dompet. Ada di sini. Dompet di saku. Saya niat coba tuh ya Allah, masih tahunya tadi jam 10 ya. Sakit 2 jam itu penggugur dosa. Mengerti? Saya sudah astagfirullah. Kan gampang kalau kita olah udah disiapin, empel di sini itu ya. Tapi udah dibikin lupa enggak ingat itu. Baru sesudah 2 jam. Ya Allah, ampun, saya aku menutupi banyak dosa. Ingat, ada obat, diatur oleh Allah. Jadi Allah yang ingetin, Allah yang memudahkan. Makanya Bu, Ibu, udah nikah belum? Yang udah nikah, Ibu teh kurang bahagia tahu nggak penyebabnya? Ibu banyak berharap ke suami. Salah satu kalau ibu ingin bahagia, nggak usah banyak berharap ke suami, karena suami ibu tuh makhluk yang nggak bisa diharapkan. Bodoh-bodoh ngebahagiakan istrinya,
Membahagiakan diri sendiri aja nggak bisa, benar Pak? Serius Pak, kita tuh menderita tuh karena banyak berharap dari selain Allah. Ada tuh videonya. Hah? Ulangi tadi. Nggak boleh. Ada istrinya di sini. Dengerin. Pokoknya makin berharap ke selain Allah makin menderita. Periksa hatinya ya kalau lagi galau, lagi nggak enak, lagi sakit, hati lagi pasti hati bersandar ke selain Allah. Padahal selain Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya. Nih semua yang hadir ini sekarang mau nolong saya. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Nggak. Sekarang semua yang hadir mau nyelakain saya. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Coba lempar ke saya. Pakai HP, pakai topi, pakai botol apa aja. Lempar sok ke wajah saya. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan kena. Coba aja. Ayo. Tuh kan nggak diizinkan. Syariatnya hati dibuat tidak ada yang mau lempar. Percuma Pak, ingin anak soleh, mati-matian kita nasihatin nggak akan ngepek. Kalau Bapak ingin anak soleh, bapaknya soleh. Kalau ingin istrinya baik, Bapak baik duluan. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri, hati anak. Mau nasihat apa? Hah? Mau nasihat apa ke istri? Istri udah tahu modal Bapak. Nggak cocok. Hah? Mau ngasih nasihat apa? Mau ngomong apa? Kita aja nasihatin diri sendiri nggak nurut ya kan? Betul tidak? Cara yang paling gampang Pak, kalau istri Bapak ingin jadi istri yang berbakti, sayang, Bapak jadi lelaki yang baik. Nanti Allah yang ngebalikin. Oh, belah saya mengangkat ribet so, kayak kepro, kayak naon ya. Pulang, saya mah sederhana. Enggak cari ribet-ribetan hidup ini Pak. Enggak. Saya sudah tua. Umur saya sudah 63. Bulan Januari besok Masehi 63. Ngapain hidup dibikin ribet, betul ya? Ngalir aja lah, syukuri yang ada, betul ya? Hidup ada Allah yang ngatur. Makanya udah Pak, nggak usah ribet hidup. Jaga sholatnya yang bagus. Kalau lagi masalah tuh tambah sholatnya. Wasta'inu bismillah wassalam. Pokoknya pertolongan Allah tuh tergantung sholat. Kalau sholatnya jelek ya sudah pasti sengsara wae. Nah, capek ya terus. Orang yang sholatnya jelek, satu GTA kalau tiada akhir. Yang kedua liur wae. Ribet aja hidupnya tuh ribet aja luas gitu. Iya Bu, orang yang kurang bagus ibadahnya mah cemas, kemudian ribet, lalu terbelenggu oleh masa lalu. Sedih, kecewa, sakit hati, gitu aja hidupnya tuh. Nggak ada bahagia-bahagia. Makin lama makin tua, makin reyon, ya kan? Makin peot. Udah gitu mati. Udah gitu dikubur, disiksa. Kenapa? Ya dia mah Tuhannya selain Allah. Makanya sholatnya ini jauh rumahnya nih sebagian ya. Doakan ya. Mudah-mudahan kalau ada takdirnya kita sama-sama nanti bangun masjid di sekitar Masjid Islamic Center lah gitu lah. Di sini kan udah ada yang ini.
Nanti kita buat juga di sana kerjasama dengan Darut Tauhid Jadi di depan Sari Raya yang itu tuh, yang ada 4 toko Sari Raya tuh. Ya, tadi lihat tanah yang masih sawah. Nanti mungkin ada rezekinya Mas Teguh. Saya beli sekitar 6.000 meteran supaya luas parkir. Ada masjid, ada taman. Ya, yang dekat ke sini, tapi kalau kurang banyak di sini bisa ngumpul di sana. Aku penyakit masjid di luar negeri dia tahu nggak? Sok berantem. Iya, apa beneran memalukan sekali. Ya saya sering keliling Pak ke berbagai negara. Yang bikin malu tuh bertengkar karena ngurus masjidnya pakai nafsu, bukan nyari ridho Allah, tapi nyari kepuasan dirinya sendiri. Sampai ada ustadz di Australia ngomong gini, saya nggak mau bikin masjid jadi tempat berantem. Tapi alhamdulillah kami dengan izin Allah ada masjid di Perth di Australia. Itu banyak sekali jamaahnya dari berbagai negara. Pada umat Islamnya cuma 15% yang di masjid itu. Ketika ditanya kenapa, karena kami senang ke masjid ini karena pelayanannya sangat bagus dan welcome to everybody, termasuk orang non-Islam. Jadi kalau di masjid kami mah nggak ada khilafiyah tuh, sama orang yang ribut dengan khilafiyah mah. Udah, ya tumbangnya tinggal diperbaiki. Sederhana. Tolong masjid ini harus aku ya, cirinya masjid kurang barokah itu berkurang jamaahnya, berarti tidak nyaman, harus dibikin nyaman orang-orang. Udah takdirnya di mana-mana juga khilafiyah itu ada perbedaan ya. Dengerin, tahu nggak rumus kalau ada perbedaan pendapat? Dengerin ini. Kalau ada perbedaan khilafiyah, perbedaan pendapat, satu, jangan banyak komentar. Para ulama yang banyak ilmunya aja biasa-biasa menghadapi perbedaan pendapat. Yang rewel itu biasanya yang ilmunya kurang, nafsunya yang gede. Jadi ribut, nggak boleh. Para ulama besar mah nggak ribut. Yang ribut-ribut itu biasanya yang cetek ilmunya tapi emosian. Yang kedua, makanya kalau ada perbedaan pendapat, ini kunut tidak kunut, udah nggak usah banyak komentar. Yang kedua, kuncinya belajar. Kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut, jadi tahu ilmunya, ya kan? Nah, kalau nggak tahu ilmu, diam, nggak usah ngomong. Yang ketiga, pilih mana yang paling diyakini, menenteramkan hati, mau kunut, mau tidak kunut, tapi dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Yang keempat, hormati pilihan yang lain. Dan yang menilai mah Allah. Ya nggak apa-apa. Beda pendapat tuh dari dulunya juga udah ada. Pilih, hormati. Misal di sini kunut ya ikhlas. Kalau imamnya nggak kunut ya udah nggak apa-apa. Saya sebetulnya tidak kunut, tapi tadi imamnya di sini saya kunut ya nggak? Karena saya dengar sebagian. Tapi kalau di Darut Tauhid terserah imamnya. Kalau imamnya biasa kunut ya ikut kunut gitu. Jangan ribet, yang penting mah khusyuk. Nah, yang kelima, satu, jangan banyak ngomong. Dua, belajar. Tiga, pilih. Empat, hormati pilihan yang lain. Yang kelima, doakan supaya semuanya diridhoi Allah. Beres. Orang yang suka berantem biasanya bukan nyari ridho Allah, tapi ridho
cari kepuasan nafsunya. Cirinya apa? Ngomongnya nggak enak. Kalau milih kata tuh nggak enak. Orang yang diperbudak nafsu tuh di sininya nggak enak. Nanti bicaranya nggak enak, nadanya nggak enak. Orang-orang di sekitarnya itu juga jadi nggak enak, kecuali yang sama-sama penyakitan. Iya benar. Iya, yang orang yang asli baik mah enak lah, nggak riuh. Karena orang yang ikhlas itu hatinya nyaman. Demikianlah hadirin sekalian. Jangan suka menertawakan orang lain. Beliau udah jauh-jauh, belum lagi macet, belum lagi kerjaan. Kalaupun sekarang ditutup, pahalanya sudah banyak. Tapi gimana hanya kebagian ditutup? Loh, yang memberikan hidayah kan Allah. Ini datang ke sini, kalau nggak serius nggak dapat juga. Makanya kita mengandelin Allah dalam segala hal. Dulu waktu mau beli gereja di Perth, cari gereja yang nggak kepake, ada beberapa ini. Berapa harganya? Luas 1.400. Waktu itu lagi jual murah, sekitar 7,2 miliar. Udah, Bismillah, pinjam kuncinya, pinjam. Doa, ya Allah, langit dan bumi milikmu, tempat ini juga milikmu. Selama ini engkau tahu tempat ini dipakai menyembah selain engkau. Izinkan ya Allah, ini menjadi tempat menyembahmu. Mudah bagi Allah. Sekarang kan tinggal bayar, ya kan? Duitnya nggak ada. Saya tanya ke teman-teman yang ikut sini, saya pinjam uang berapa aja? Ada yang 100 juta, ada yang 500, ada yang 1,5 M. Waktunya kumpul-kumpul, bayar. Tinggal saya yang hutang kan. Bahasa sederhananya gini, ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya bayar? Tapi saya nggak berani ngomong. Apa yang terjadi? Yang 1,5 M nggak mau dibayar. Yang ini, masa untuk Allah harus kemana? Beres, lunas. Oh, kan ada 2, 3, ada 5 tetangga sebelahnya itu. Ada yang komplain, ya mungkin normal lah. Udah dibaikin tau, sampai ada yang ngelempar pakai daging babi. Ya, apa-apa, mereka belum mengerti. Kalau mereka ngerti juga, dibaikin. Gimana caranya supaya dia nggak komplain atau gampang? Beli aja rumahnya, beli. Asalnya satu rumah 3,5 miliar. Ada yang sebelah yang ribut banyak, udahlah kasih bayar 5,5 M. Ada. Jadi puas dia karena harga pasaran 4,5 dibayar 5,5. Emang Islam teh pompa berpisah. Mau ditukerin sama rumah saya di sana, segala Pak. Oh kalau itu mejanya buat saya, ngasok lah. Dunia mah ada apa-apa. Itu tukar PKS. Ada lagi yang sebelahnya lagi naik lagi jadi 9 miliar setengah. Gimana? Gak apa-apa. Uangnya juga milik Allah. Insya Allah pekan depan lunas. Ada aja. Allah Maha Kaya, benar? Waktu Masjid Darut Tauhid mau diperbaiki kan jamaah udah banyak. Ayo cari yang bagus, kontraktornya, bahan yang bagus, keluarlah anggaran. Ini renov masjid 17 miliar, bagus kata panitia, tapi ini mahal banget. Sedangkan jamaah kita mahasiswa,
kebanyakan sedekahnya 2.000. Saudara sih ngandelin mahasiswa, jadi otaknya cuma 2.000-an. Andelin Allah pemilik langit dan bumi, semuanya juga Allah yang membagi. Bismillah, umumkan. Jamaah Darut Tauhid mah tidak mau minta-minta sumbangan, pantang. Paling mau ngasih tahu. Ini adalah ladang amal Allah yang akan membangun masjid rumahnya. Yang beruntung yang ditakdirkan jadi jalan. Terkumpul 32 miliar. Sekejap tuh andelin Allah. Suatu saat santri udah penuh, wah kita harus bikin pesantren lagi. Ada tanah di sana 5 hektar. Tanya berapa harganya? 1,5 juta. Berarti berapa? 75 miliar ya. Tawar. Itu tanahnya tidak rata. Ada juga yang curamnya. Berapa tawarnya? 300.000. Wih, kejauhan katanya, kata yang mau nawar puntennya. Punten nih. Rupanya ada yang nunggu. Kan janjinya sampai jam 8 ya kan? Ada kelebihan ini. Pantas ditelepon. Istri dan anak saya ketinggalan di restoran. Karena saya ingin tepat waktu jam 7. Bentar, sampai di mana? Nak? Di depan Sari Raya. Oh ya, naik aja kalau gitu ya. Apa di masjid? Ya, sebentar lagi ya. Masa nabat tuh dulu. Ya masih di masjid ya, betul ya. Paling nggak tahu bisa mas. Jalan keluarga di masjid di sana di restoran. Karena saya ngejar jam 7, tidak boleh telat. Tapi ini telatnya udahan. Apa saya ngomong apa tadi? 30 miliar tawar tanah. Oh 300 ya. Punyanya siapa? Namanya Ahok. Bukan Ahok yang Jakarta. Bilangin salam dari Agim. Ditanya ini yang mau beli siapa? Agim. Agim? Yang kayak itu? Wah, seneng dong dibeli oleh Agim. Bukan Islam ya. Ya udahlah, 350. Langsung ngejeret dari 1,5 ke 350. Allah yang ngebuat balik hati. Masalahnya duitnya dari mana ya? Gimana caranya nih? Harus ada sekitar 17,5 miliar cepat. Kasih tahu ke jamaah, jamaah, kita pasti mati. Satu yang bekal mengalir di antaranya amal jariah. Nih siapa yang mau wakaf diberi kesempatan cukup 30.000 rupiah sebulan. Asal tiap bulan selama setahun. Jadi berapa? 360 1 meter ya kan? Kesana 30 350, yang 10 lagi buat mengurus surat-surat. Aku pada pesen saya 1 meter, saya 5 meter, saya 2 meter. Beres. Mudah bagi Allah. Asal yakin Allah yang bisa. Ikhtiar disempurnakan. Jelas? Gitu. Sama ini juga kan ini udah desek-desekan kayak gini ya kan? Untung datangnya lepas segini, kalau enggak ribut lagi. Kita perlu tempat yang lebih besar, lebih banyak masjid, lebih bagus. Oh di sini masjid, nanti di sana mana? Dasar dengki mana? Orang Islam mah nggak rela. Dengerin ya, dengerin. Pak, mau nggak masing-masing yang hadir ini pulang dari sini dikasih ibu dulu lah, bu, mau nggak pulang dari sini masing-masing dikasih 1 juta yen
Mau tidak? Kalau tidak harus gugur nih. Mau tidak? Mau. Udah gitu diongkosin untuk ke Turki selama 1 minggu gratis. Mau? Jadi dapat 1 juta yen dan ke Turki. Mau? Nah bagus. Nah bapak-bapak mau nggak pulang dari sini dikasih 300 juta yen? Mau? Udah gitu diumrohin. Oh ibu-ibu langsung dengki ya. Kita baru nonton aja. Siapa yang mau ngasih duitnya? Sama Pak, baru dengar rencana bangun masjid ini, bikin lagi masjid. Makin banyak masjid makin bagus, betul. Jadi yang dekat sana bisa ke sana, dekat sini ke sini. Pak, harusnya dakwah itu seperti gotong jenazah, semua ikutan. Kalau dakwah mau sendirian aja, so bawa jenazah sendirian, dia takut jatuh ya kan jenazahnya, jadi nangkel. Gak apa. Bu, Pak, sing akur ya. Boro-boro kita bisa ngedakwahin orang lain. Kalau masjid ini bukan tempat akur, malu. Kalau tidak akur, pasti menuhankan nafsu, udah pasti. Kalau menuhankan Allah, akur. Tapi kalau udah ego, saya, kelompok saya ini pensoal, udah pasti masalah. Dan biasanya bisa masalah. Kita bisa belajar lah. Orang-orang yang tidak jujur itu pasti tidak tenang. Orang-orang yang ikhlas mah hidupnya tenang. Seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri mah ambeien, jerawat, bisul, sakit semua. Orang-orang yang ikhlas mah tenang. Tapi orang yang ingin menonjolkan diri mah enggak pernah tenang. Lihat matahari hanya memberi tahara kembali. Bagai sang surya menyinari atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, kopi disebut kopi, martabak manis tidak dipuji martabak gula, tapi giliran martabak telur disebut telurnya, tapi giliran sakit sakit gula ya. Tapi gula mah manis dia difitnah. Sing ikhlas ya. Orang ikhlas mah gak ribet hidup. Yang ribet mah yang nafsu. Masjid akan bercahaya kalau yang ngurusnya ikhlas. Semuanya ikhlas. Jamaah ikhlas. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Ampuni seluruh dosa kami. Hapuskan aib-aib kami. Ampuni dosa kami kepada ibu bapa kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga kami. Ampuni dosa kami kepada kaum mukminin mukminat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan dan sayangi guru-guru kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmat iman, nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah, rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membawa berkah. Jauhkan dari segala urusan yang jadi fitnah.
Ya Allah, karuniakan kepada kami ringan dan nikmatnya sedekah. Lindungi kami dari siapapun yang bisa merusak iman dan amal kami. Berkahi masjid ini ya Allah. Pancarkan indahnya Islam. Jadikan benteng bagi akidah. Jadikan umat ini umat yang istiqomah. Undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur. Andai ajal datang wafatkan husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah ditunggu ya, ada satu lagi yang harus dilakukan. Terima kasih, saya mohon maaf subuh masih di sini. Besok mungkin ke Sepro. Nggak usah ribet, katanya 2 derajat ya. Pergi belum, sangsaranya dulu. Jalanin aja hidup aja, mengalir. Terima kasih, sampai jumpa di medsos ya. Cari AA di majelis saya. Kalau toh nanti jadi kerjasama, mungkin kita ada sekolah untuk anak-anak kita. Bisa dititipkan anak-anaknya, dititipkan keluarganya nanti di sana. Insya Allah ya. Mesti jadi, mesti. Hah? Mesti. Mesti jadi. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf ya. Lanjutkan acaranya kalau